Selamat datang di Bas Channel, membahas tentang ilmu sejarah dan inspirasi. Jangan lupa like and subscribe terlebih dahulu, agar Anda bisa mendapatkan update-an sejarah dan ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas serta membantu satu orang pengangguran di muka bumi ini. Mungkin kalian udah familiar sama siapa penemu telepon, tapi kalian mungkin belum tahu perjalanan hidupnya. Biografi Alexander Graham Bell, nggak kebayang deh, bakal gimana jadinya kalau misal telepon nggak pernah ada. Terutama di era sekarang ini, di mana telepon memainkan peranan penting dalam menunjang jalinan komunikasi kita sehari-hari. Kalau masih harus surat-suratan atau ngirim telegraf. Duh, ribet. Jadi kepada siapa kita harus berterima kasih atas penemuan salah satu alat komunikasi paling krusial itu? Siapakah Alexander Graham Bell? Pada tanggal 3 Maret tahun 1847 di Edinburgh, Skotlandia, lahirlah putra ketiga dari pasangan suami istri Alexander Melville Bell tahun 1819 sampai tahun 1905, dan Eliza Grace Simmons tahun 1809 sampai tahun 1897, yang diberi nama Alexander Graham Bell. Kakaknya, Melville James Bell, meninggal dunia pada 1867 akibat tuberkulosis. Sama halnya dengan adiknya, Edward Charles Bell, yang meninggal pada 1870 karena alasan yang sama. Bell dibesarkan di keluarga yang udah berkecimpung di dunia bahasa dan sastra selama beberapa generasi. Kakeknya, Alexander Bell tahun 1790 sampai tahun 1865, adalah seorang guru, penulis buku tentang prinsip berbicara, narator bagi pertunjukan-pertunjukan teater karya Shakespeare, sekaligus menerima penghargaan atas metodenya dalam Impediments of Speech. Sementara ayahnya, Melville, yang selain merupakan seorang pengajar di University of Edinburgh, juga sukses mengembangkan basis dalam ngajarin orang-orang tunarungu untuk berbicara, yaitu visible speech. Bell, yang notabene pengin cepat bisa berdiri di atas kaki sendiri, melamar kerja di Weston House Academy, Skotlandia, sebagai guru musik dan elocution, seni deklamasi. Setelah itu, ia memutuskan untuk kembali menjadi siswa untuk sementara waktu, dengan belajar di University of Edinburgh selama 1 tahun sebelum melamar menjadi guru tetap di sana. Oh iya, di sela-sela kegiatannya yang lain, ia juga sempat ambil kelas di University of London selama periode waktu tahun 1862 sampai tahun 1866. Nah, selain tertarik sama bahasa dan sastra, sekaligus jadi seorang guru, sejak remaja, Bell juga udah punya rasa ingin tahu yang tinggi yang ia salurkan lewat penelitian ilmiah. Salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah mengenai resonansi dari suara vokal. Ia mulai melakukan berbagai macam penelitian tentang produksi suara-suara vokal. Jadi, yang ia lakukan waktu itu adalah menggerakkan mulut dan lidah sesuai dengan posisi ketika kita mengucapkan suara tertentu. Terus ia bakal pegang pipi atau tenggorokannya pakai tangan atau pensil buat bantu ngecek suara-suara yang ia buat. Dari situ, ia jadi bisa mengembangkan 2 resonansi nada yang berbeda untuk setiap suara vokal. Dari penelitiannya ini, Bell berhasil dapat kesimpulan bahwa setiap suara vokal itu adalah kombinasi dari resonansi gema yang berasal dari rongga mulut yang berbeda. Sebetulnya, penelitian yang serupa udah pernah dilakukan oleh Hermann von Helmholtz, yang dipublikasikan melalui buku Sensations of Tone, 1863, di mana buku ini sendiri menjelaskan tentang gabungan dari nada-nada secara elektrik dari suara yang dihasilkan dari garpu-garpu yang digetarkan untuk bikin suara vokal yang bersifat sintetis.
Dari sini, Bell jadi kepikiran buat eksplor bukunya Helmholtz lebih jauh dan mengembangkan mentelegraf suara yang dihasilkan oleh orang-orang ketika berbicara. Sayangnya, waktu itu ia belum tahu cara melakukan penelitiannya. Baru deh, ia kepikiran buat belajar lebih jauh tentang listrik saat jadi guru di Somersetshire College pada 1867. Belum lagi, waktu itu ia juga mencoba untuk pasang kabel telegraf di tempat tinggalnya. Akhir 1860-an menjadi salah satu periode paling terpuruk dalam hidup Bell. Pasalnya, kedua saudara laki-lakinya meninggal dunia akibat menderita tuberkulosis dan kondisi kesehatannya sendiri pun terus menurun. Akhirnya, pada 1870, mereka sekeluarga memutuskan untuk pindah tempat tinggal ke Brantford, Ontario, Amerika Serikat, untuk sementara waktu. Kondisi kesehatan Bell pun mulai berangsur membaik dan ia mulai aktif mengajar lagi. Boston, Bell, dan ajaran berbicara bagi tunarungu. Boston menyimpan banyak cerita untuk perjalanan hidup Alexander Graham Bell. Dari periode hidupnya di sini, ia jadi semakin bertekad untuk mengajarkan para tunarungu berbicara, bertolak belakang dengan kondisi sebagian besar masyarakat AS saat itu yang nggak begitu menerima keberadaan tunarungu di antara mereka dan menjalani kehidupan yang normal. Toh menurut mereka, para pengidap gangguan pendengaran diajarin bahasa isyarat aja, nggak perlu repot-repot diajarin berbicara. Pada 1871, Bell mulai aktif ngajarin anak-anak tunarungu dari berbagai sekolah untuk berbicara. Sejak itu, namanya mulai dikenal banyak orang. Salah satu di antaranya adalah oleh Gardiner Green Hubbard, yang memiliki seorang putri tunarungu berusia 16 tahun yang bernama Mabel, serta Thomas Sanders, yang memiliki seorang putra tunarungu berusia 5 tahun bernama George. Bermula dari menjadi guru berbicara bagi kedua anak tersebut, pada 1872 Bell akhirnya memutuskan untuk pindah ke Boston secara permanen dan membuka sekolah di sana, yang diberi nama Vocal Physiology and Mechanics of Speech. Ketika ia menjadi profesor vokal fisiologi di Universitas Boston pada 1873, ia turut memindahkan kelas-kelas mereka ke sana. Sekolah yang didirikannya sendiri adalah sekolah khusus untuk para tunarungu. Penemuan telepon oleh Bell dan Thomas A. Watson. Mungkin lo udah tahu bahwa Alexander Graham Bell menemukan telepon pada tahun 1876. Tapi, gimana kisahnya sampai bisa menemukan telepon? Sebenarnya, ide awal dari telepon udah muncul sejak Bell tertarik dengan penelitian milik Helmholtz. Masih ingat, kan? Terus, selama menjadi guru bagi tunarungu di Boston, diam-diam ia rajin melakukan penelitian tentang sirkuit listrik yang dikendalikan lewat membunyikan nada dari garpu-garpu. Mengetahui tentang hal tersebut, Hubbard dan Sanders, yang udah jadi teman dekat Bell, nawarin untuk membiayai penelitiannya tersebut. Akhirnya, mereka setuju bikin perjanjian, kalau penelitiannya sukses dan menghasilkan keuntungan, maka mereka bertiga bakal dapat persen keuntungan yang sama besar. Apa sih, tepatnya alat yang Alexander Graham Bell coba bikin ini? Telegraf harmonis, begitu sebutannya. Sebenarnya, ia terinspirasi dari penemuan telegraf oleh Samuel F.B. Morse. Bedanya, yang ingin ia capai dari alat ini adalah gabungan aspek telegraf dan rekaman suara yang memungkinkan seseorang untuk saling bertukar dengan orang lain yang berada di tempat berbeda. Cara kerja alat ini sendiri adalah menghasilkan bunyi dengan menggunakan beberapa buah garpu untuk melakukan transmisi lebih dari satu nada melalui kabel yang sama secara simultan, tapi kemudian memisahkan nada-nada itu ketika udah sampai di titik penerima. Dalam proses membuat alat ini,
Bell meminta bantuan dari Thomas A. Watson, pekerja di salah satu toko listrik di Boston, untuk bikin beberapa bagian dari alat tersebut, karena saat itu ia sendiri nggak punya cukup keahlian ataupun waktu untuk bikinnya. Singkat cerita, percobaan membuat telegraf harmonis dengan konsep itu nggak berjalan sesuai ekspektasi. Ia pun mengganti garpu dengan steel organ Ritz, kayak yang ada di alat musik harpa. Dari situ, ia sampai pada satu konsep bahwa ketika ujung dari salah satu buluh yang termagnetisasi bisa menempel ke bagian tengah diafragma, maka ketika ia bervibrasi terhadap gelombang suara atau musik, ia akan menghasilkan sebuah arus yang dapat beragam dalam hal intensitas seperti layaknya udara yang beragam dalam hal kepadatan ketika sebuah bunyi melewatinya. Konsep inilah yang jadi prinsip dasar telepon. Bell kemudian berbagi tentang ide tersebut dengan ayahnya dan juga Joseph Henry, dekan American Electrical Scientists dan sekretaris Smithsonian Institution. Henry mendukung dengan mempersilakannya untuk minta bantuan apapun terkait dengan teori kelistrikan. Bell dan Watson berhasil menemukan titik terang untuk percobaan mereka pada pertengahan tahun 1875. Siapa tahu bahwa ketika ada salah satu buluh yang mereka gunakan rusak dan menempel terlalu kencang pada kutub magnet elektronnya, menjadi dorongan yang mereka perlukan. Jadi, situasinya waktu itu adalah Bell kaget karena bisa dengar dengan jelas suara Watson ketika melepaskan buluh dari sisi ujung lainnya. Ternyata, buluh yang terlalu kencang untuk mengirimkan arus berselang tersebut justru menjadi diafragma. Buluh tersebut berhasil mengirimkan arus bergelombang yang diinduksi melalui kabel yang memiliki arus yang beragam dalam hal intensitas. Sementara yang Bell dengar di sisi penerima tadi juga menjadi diafragma. Dari situ, didapatlah kesimpulan bahwa arus yang terinduksi terbukti bisa berguna. Pada tanggal 7 Maret tahun 1876, Bell dan Watson berhasil mendapatkan hak paten untuk prototipe telepon versi Bell yang pertama. Bell menerapkan metode baru untuk membuat arus bergelombang yang lebih kuat, yaitu dengan menyebabkan resistansi terhadap arus bateri untuk berfluktuasi baik secara kuat maupun lemah, sementara diafragma pemancarnya bervibrasi. Selanjutnya, ketika diafragma ini bervibrasi, maka kabel yang terhubung dengan konduktor cair akan bergerak naik turun. Ketika kabelnya bergerak naik, maka hambatan akan meningkat pula, begitupun sebaliknya. Nah, dari situ, arus yang melewati kabel dan cairan tersebut akan bergelombang, sementara gelombang suaranya diperlukan. Coba tebak, apa kalimat pertama yang berhasil disampaikan lewat telepon versi Bell? Jawabannya adalah ini, Mer. Watson, come here, I want you. Sementara itu, orang pertama yang mengakui penemuan telepon Bell adalah Dom Pedro, seorang kaisar dari Brazil, pada Juni tahun 1876 di pameran Philadelphia Centennial Exposition. Kemudian, sekitar 1 bulan setelahnya, Bell berhasil membangun sirkuit telepon pertama dari Brantford ke Paris, Ontario. Sementara untuk telepon lintas benua pertama yang berhasil dilakukan adalah antara Bell yang berada di New York dan Watson yang berada di San Francisco, 1915. Ia juga bertemu dengan Ratu Victoria secara langsung untuk memaparkan hasil penemuannya ini. Pada 1877, The Bell Telephone Company resmi berdiri dan dalam kurun waktu 10 tahun, nggak kurang dari 150.000 warga AS udah punya telepon. Kebahagiaan Bell nggak berhenti sampai di situ, sob. Ia dan Mabel Hubbard melangsungkan pernikahan pada Juli tahun 1877. Mereka dikaruniai 2 orang putri bernama Elsie dan Marian, serta 2 orang putra. Sayangnya, dunia ilmu pengetahuan juga bertalian erat dengan dunia bisnis,
yang berarti nggak mungkin lepas dari yang namanya kompetisi. Banyak perusahaan yang menggunakan konsep-konsep Bell untuk membuat telepon versi mereka sendiri. Dikarenakan hal tersebut, Bell harus beberapa kali hadir di persidangan untuk memperebutkan klaim atas hak paten telepon. Untungnya, ia selalu menang. Di sisi lain, ia sendiri udah nggak begitu aktif terlibat dalam dunia perbisnisan dari telepon. Hal lain yang perlu digarisbawahi dari Bell adalah cara berpikirnya yang udah jauh ke depan. Setelah penemuan teleponnya sukses, ia terpikir untuk bikin sistem komunikasi lewat telepon skala besar, yang dihubungkan lewat satu kabel utama dan kantor pusat. Ia berharap nantinya orang-orang yang terpisahkan oleh jarak yang jauh pun bisa berkomunikasi via telepon. Hal tersebut ia sampaikan di dalam suratnya kepada penemu asal Inggris yang lain. Penemuan Alexander Graham Bell yang lain. Tentunya, kontribusi-kontribusi Alexander Graham Bell untuk tunarungu masih terus berlanjut. Ia membangun Volta Bureau, cabang laboratorium dari Volta Laboratory yang berfokus pada pengembangan berbagai penelitian dan penemuan untuk tunarungu. Selain itu, ia juga membentuk American Association to Promote the Teaching of Speech to the Deaf, menjadi presiden Clarke School for the Deaf, menjadi agen spesial selama 6 tahun tanpa dibayar untuk menyusun koleksi dan tabulation informasi tentang ketulian, serta bekerja sama dengan Helen Keller, yang dulu pernah menjadi salah satu muridnya. Di bidang-bidang yang lain nih, Bell pernah mempublikasikan mengenai sebuah alat yang jadi cikal bakal, paru-paru iron, dalam artikel, A Proposed Method of Producing Artificial Respiration by Means of a Vacuum Jacket, menemukan metal detektor, fotophone, sound over a beam of light, dan silinder perekam wax, mengembangkan metode pendeteksi gema untuk menemukan bongkahan es di laut, serta menjadi pendiri The Journal of Science dan menjadi presiden pertama National Geographic Society. Oh iya, ia bersama rekannya, Charles Sumner Tainter, dan sepupunya, Chichester A. Bell, membuat sebuah alat yang bernama graphofon pada 1885, mendapatkan hak paten untuk alat tersebut pada 1886, sebelum menjual hak paten tersebut kepada American Graphophone Company. Masih ingat sama penemuan pesawat pertama oleh The Wright Brothers? Alexander Graham Bell juga sebenarnya udah lama tertarik sama industri penerbangan, sehingga pada 1907 ia bersama dengan rekan-rekannya membangun Aerial Experiment Association, yang berhasil mewujudkan 3 penerbangan publik. Alih-alih menggunakan metode wing warping seperti yang diterapkan oleh The Wright Brothers, mereka menggunakan ailerons seperti yang umumnya digunakan di zaman sekarang ini. Sama seperti telepon, Bell juga udah memprediksi dari jauh-jauh hari bahwa suatu hari nanti pesawat akan jadi alat transportasi penting bagi manusia. Ia udah bisa membayangkan, bakal bisa sarapan di negara A, dilanjut dengan makan malam di negara Z. Kalau tadi itu kapal di udara, sekarang kapal yang di air. Bersama dengan rekannya, Casey Baldwin, ia memulai penelitian untuk membangun kapal hidrofoil dan terus mengembangkan model-model kapal lainnya. Beberapa penemuan kapal versi mereka ini juga sempat dipakai oleh pemerintah Kanada semasa Perang Dunia Pertama. Koneksi Bell waktu itu juga luas banget, ia dikenal oleh pemerintah AS, Kanada, dan Inggris. Makanya, nggak jarang penemuan-penemuannya dipakai oleh mereka. Wafatnya Alexander Graham Bell. Alexander Bell meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus tahun 1922 di Cape Breton Island, Kanada. Oh iya, kalian udah tahu belum, bahwa di detik-detik pemakamannya, seluruh masyarakat Kanada dan AS sepakat untuk mematikan seluruh telepon mereka selama 60 detik penuh untuk menghormati sosok penemu telepon ini.
Pengaruh telepon dalam mengubah dunia. Nggak usah dipungkiri lagi, keberadaan teknologi yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell ini turut andil dalam mengubah tatanan dunia, terutama dalam aspek komunikasi dan sosial, bahkan pendidikan. Apalagi, dengan perkembangan telepon yang udah semakin canggih di zaman sekarang ini. Plus, dengan adanya internet di perangkat telepon kalian. Dari aspek komunikasi, telepon memberikan kesempatan untuk bisa menjalin komunikasi lebih mudah dengan seseorang, dua orang, atau banyak orang sekaligus. Bisa dalam bentuk pesan teks untuk dibaca, pesan suara untuk didengar, hingga pesan video yang turut memberikan media visual. Sekarang ini, komunikasi bisa terjalin langsung secara dua arah dengan lebih cepat. Dari aspek sosial, dengan komunikasi yang lebih mudah dan cepat tadi, lo jadi bisa merasa lebih dekat dan lebih dirangkul oleh orang-orang di sekitar lo. Lanjut, dari segi pendidikan nih, sekarang kayaknya lo udah nggak perlu repot-repot lagi bawa buku modul yang setebel dan seberat apaan tahu. Lo juga gak perlu ribet bolak-balik halaman buku paket buat nyari jawaban. Sekarang ini, lo tinggal buka telepon lo, terus beres deh. Semua informasi ada di situ dan bisa lo akses dengan mudah. Dedikasi dan penghargaan untuk Alexander Graham Bell. Berikut ini lo bisa cek beberapa dedikasi dan penghargaan yang diterima oleh Alexander Graham Bell. Medali Silver James Watt dari Royal Cornwall Polytechnic Society, 1877. 2 medal untuk telepon dan visible speech yang diberikan oleh Massachusetts Charitable Mechanic Association. Hadiah Volta sebesar 50.000 franc yang diberikan oleh pemerintah Prancis 1880. Hadiah ini digunakan untuk membangun Volta Laboratory di Washington. Gelar, Legion d'Honneur, atau yang berarti, Officer of the Legion of Honor, yang diberikan oleh Presiden Jules Grevy, Presiden Republik Prancis ketiga, 1881. Gelar kehormatan untuk Doktor Kedokteran, yang diberikan oleh Rupert Charles University, Jerman, 1886. Medali Albert untuk penemuan telepon yang diberikan oleh The Society of Arts, London, 1902. Gelar kehormatan, Doktor Sains, yang diberikan oleh Universitas Oxford 1906. Rumah lama milik keluarga Alexander Graham Bell di Brantford, Ontario, menjadi situs sejarah sekaligus museum yang pertama kali dibuka untuk umum pada 1910. Alexander Graham Bell Museum 1956, yang dibangun di lokasi Park Kanada, serta termasuk ke dalam situs sejarah Bell. Fakta unik Alexander Graham Bell. Nama, Alexander, diambil dari nama kakeknya sendiri, sedangkan nama, Graham, yang baru disisipkan ke namanya ketika menginjak usia 11 tahun, diambil dari salah seorang kenalan keluarga yang udah diidolakan sejak lama. Alexander Graham Bell suka main musik, sama kayak ibunya yang merupakan seorang musisi sekaligus pelukis. Ia sendiri pernah bercita-cita untuk jadi seorang musisi profesional, loh. Waktu kecil, ia sempat les piano. Bakatnya pun gak ecek-ecek, plus didukung oleh pendengarannya yang tajam. Sebetulnya, alih-alih dikenang sebagai seorang penemu telepon, Alexander Graham Bell lebih memilih untuk dikenang sebagai guru bagi tunarungu. Lagi-lagi, hal ini karena ketertarikannya yang kuat untuk membantu memecahkan permasalahan pengidap tunarungu. Belum lagi, latar belakang keluarganya yang udah selama sekian generasi berkontribusi besar di bidang itu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and subscribe channel Bas.